cintai, yang kami banggakan, kita bertemu kembali pada pengajian Mabadi Usul Fikih wa Qawaidihi ala Madzhab Syafi'i. Tema kali ini melanjutkan pada tema sebelumnya tentang qawadihul illah, beberapa perkara, beberapa hal yang merusak alasan hukum. Ini adalah tema pengembangan di dalam bab qiyas, salah satu dari 4 mashadirul ahkam, 4 dalil induk agama yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membacakan suratul Fatihah seperti biasanya. Kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, pada sahabat, para ulama, masyayikh, para pengarang kitab, kaum muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ala ma nawa bihi salafun sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qawadihul illah yang selanjutnya, ini yang ke-7 ya. Kemarin kita menyebutkan ada 8, sudah 6 yang kita sebutkan. Sekarang sebagai penutup ada yang 2 yang belum kita sebutkan, berarti yang ke-7 dan ke-8. Asabi min qawadihil illah fasadul wad'i bi alla yakuna ad-dalil sholihan litartibil hukmi. Yang ke-7, hal-hal yang merusak ilat adalah fasadul wad'i, dirusaknya sebuah argumen. Fasadul wad'i itu apa? Dalil yang disampaikan oleh mustadil, dalil yang disampaikan oleh orang yang berargumen dengan qiyas itu tidak layak untuk dijadikan sebuah acuan hukum. Jadi yang semestinya dalil itu dibuat untuk menghukumi berat, tapi justru dipakai untuk ringan. Yang mestinya dihukumi ringan kemudian diperberat dan seterusnya. Ada beberapa contoh disampaikan ulama di dalam fasadul wad'i ini. Yang pertama adalah misalkan istinbatut takhfif minat taghlid. Jadi mengambil sebuah kesimpulan berupa keringanan dari dalil yang seharusnya difahami berat. Jadi dalilnya itu menuntut berat, tapi justru oleh mustadil disimpulkan ringan. Ini yang pertama. Contohnya seperti Hanafiyah mengatakan al-qatlu amdan jinayatun azimatun la yajibu laha kafaratun kariddati. Ulama Hanafi mengatakan bahwa membunuh secara sengaja, membunuh orang secara sengaja itu adalah tindak kriminal yang besar, kriminal tingkat tinggi. Sehingga karena dia itu tingkat tinggi, maka tidak ada kewajiban kafaroh, tidak ada kewajiban denda. Disamakan sebagaimana murtad, perbuatan murtad atau keluar dari Islam. Keluar dari Islam itu adalah perbuatan dosa yang besar, sebuah tindakan yang sangat dilarang, termasuk paling besarnya dosa. Nah, Hanafiyah ini memakai pola qiyas di sini. Jadi menyamakan, menganalogikan kasus pembunuhan dengan kasus murtad. Apa titik temunya? Titik temu berupa keduanya sama-sama jinayah azimah atau perbuatan dosa yang besar. Nah, jinayah azimah, tindak kriminal atau perbuatan dosa yang besar, ini dijadikan sebuah dalil, argumen oleh Hanafiyah untuk merumuskan tindakan pembunuhan itu tidak ada kafarohnya, tidak ada dendanya. Nah, argumen dari Hanafi ini rusak atau runtuh, ya, tidak bisa diterima
tidak bisa diterima oleh rival-rivalnya, oleh Imam Syafi'i misalkan, dengan memakai teori ini, qawatul illat berupa fasadul wadi. Jadi alasan bahwa itu adalah tindak kriminal yang besar itu justru bukan untuk meringankan, justru itu seharusnya diperberat. Jadi gitu. Jadi Hanafi yang mengatakan jinayah azimah ataupun dosa besar, tindak kriminal yang besar dijadikan untuk merumuskan bebas dari kafarah. Ini kan sebuah keringanan. Lah padahal tidak sinkron. Justru kalau itu dosa besar, itu perbuatan yang sangat dilarang, yang berbahaya, yang tidak boleh ditiru, maka seharusnya diperberat hukumannya. Bukan dibebaskan dari denda, tapi seharusnya itu diperberat. Nah, ini contoh yang pertama ya. Jadi dalil argumen yang semestinya difahami berat, tapi justru disimpulkan ringan. Perbuatan membunuh, pembunuhan secara sengaja yang merupakan tindak kriminal berat, mestinya itu dirumuskan wajib membayar denda kafarah, tapi justru oleh Hanafiyah disimpulkan bebas dari kafarah, ringan. Nah, ini fasadul wad'i yang pertama contohnya. Kemudian yang kedua, fasadul wad'i itu ada kalanya istinbatut tausi' minat tadyiq. Jadi mengambil sebuah kesimpulan, menggali hukum kelonggaran dari dalil yang sebenarnya kebutuhannya mendesak. Jadi yang seharusnya itu diputuskan mendesak, dalilnya itu menuntut mendesak, tapi justru disimpulkan longgar. Ini contohnya seperti Hanafiyah. Lagi-lagi contohnya Hanafiyah. Memang kalau urusan qiyas itu sangat identik dengan mazhab Hanafi ya. Perdebatannya dengan Syafi'i sangat keras sekali, sangat seru sekali. Ini contohnya. Hanafi mengatakan az-zakatu wajabat ala wajil irtifak lidaf'il hajat difakanat ala tarohi kadiyati alal aqilah fat tarohi al muwassa la yunasibu daf'al hajat al mudayyak. Hanafi mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan atas dasar memberi sebuah kelonggaran, sukarela dari pemilik harta. Ya kan? Zakat itu diwajibkan menurut mereka ya, anggapan dari Hanafi bahwa zakat itu diwajibkan atas dasar pemberian itu sukarela dari pemilik harta untuk memenuhi kebutuhan orang fakir. Sehingga karena dia itu dikeluarkan atas dasar sukarela, sumbangan dari pemilik harta, maka hukumnya sama dengan kewajiban membayar diat. Kewajiban membayar diat itu juga merupakan harta yang dikeluarkan secara sukarela. Sehingga di dalam diat itu boleh untuk ditangguhkan, boleh untuk ditunda pembayarannya, maka zakat juga demikian. Zakat itu pembayarannya boleh ditunda menurut Hanafi. Jadi misalnya orang sudah berkewajiban zakat mal, zakat tijarah, menurut Hanafi tidak wajib dibayar, ditunaikan pada tahun itu. Boleh ditunda 1 bulan atau 2 bulan selanjutnya, asalkan dibayar ya. Nggak boleh tidak dibayar. Nah, apa argumennya? Seperti tadi, bahwa Hanafi ini menganalogikan kasus zakat dengan diat. Karena keduanya sama-sama, tadi argumennya ya, sama-sama sebuah harta yang diwajibkan atas dasar irfak atau memberi sebuah kelonggaran kepada pemilik harta. Nah, ala wajil irfak atau memberi sebuah kelonggaran
terhadap pemilik harta. Ini adalah sebuah ilat yang dipakai Hanafi untuk merumuskan zakat itu boleh ditunda. Nah, ini berarti kesimpulannya adalah mereka itu memberi kelonggaran, menyimpulkan bahwa urusan zakat itu longgar. Itu diperoleh dari dalil ya, dari sebuah dalil mereka bahwa ini adalah sebuah kelonggaran. Zakat itu orientasinya adalah memberikan kelonggaran, memberikan solusi kelonggaran. Nah, memberikan solusi atau kelonggaran justru ya seharusnya tidak disimpulkan zakat itu boleh ditunda. Akan tapi seharusnya disimpulkan zakat itu harus diberikan segera. Karena apa? Karena kebutuhan orang fakir, kebutuhan mustahiquz zakat itu mendesak untuk diberikan zakat segera. Jadi prinsip memberikan sebuah kelonggaran, memberikan sebuah solusi yang ditawarkan oleh Hanafiyah justru itu tidak disimpulkan zakat itu harus segera, tapi boleh ditunda. Lah ini fasadul wad'i. Jadi sebuah argumen yang semestinya itu mengarah kepada sebuah sebuah hal yang diperberat, yang mendesak, sebuah hal yang mendesak, tapi justru disimpulkan itu boleh longgar, boleh ditunda. Baik, itu yang kedua, fasadul wad'i, contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga, fasadul wad'i itu ada kalanya menyimpulkan sebuah hukum positif dari dalil yang semestinya disimpulkan negatif atau nafi. Istinbatul isbat minan nafi. Contoh seperti dalam persoalan mu'atoh. Mu'atoh itu jual beli tanpa ada sighat. Jadi orang pembeli bawa uang, penjual bawa barang. Serah terima dilakukan tanpa ada sighat. Pembeli menyerahkan uang, penjual menyerahkan barang tanpa ada sighat, tanpa ada ijab kabul. Nah, ini namanya mu'atoh. Nah, mu'atoh di dalam persoalan barang yang tidak remeh, misalnya motor, mobil, smartphone, itu kan nggak remeh, itu disimpulkan hukumnya sah, jual belinya sah karena ada ridho. Tidak ada ridho, ya, ada ridho meskipun tidak ada sighat, hukumnya itu sah karena disamakan dengan kama fil muhaqqar, disamakan sebagaimana mu'atoh dalam benda yang remeh. Jadi ada dua persoalan di sini, bahwa hukum jual beli tanpa sighat itu ada dua perincian, ada dua kategori. Yang pertama adalah jenis barangnya, barang komoditi yang dijual belikan adalah barang yang remeh, yang tidak perlu pernyataan resmi atau tanda tangan lah. Misalnya kita membeli es, membeli permen, membeli rokok satu batang lah, itu kan sebuah barang-barang yang remeh, tidak perlu betul-betul serius untuk mencatat transaksi itu. Nah, ini hukumnya sah, hukumnya adalah sah, sepakat di sini. Nah, kemudian kategori yang kedua, mu'atoh, jual beli tanpa ada sighat, selanjutnya adalah barang-barang yang tidak remeh. Jadi di dalam transaksinya itu butuh keseriusan, tidak cukup diam-diam tanpa ada sebuah obrolan, tanpa ada pernyataan verbal resmi bahwa itu adalah ada terjalin sebuah transaksi. Nah, itu namanya ghairul muhaqqar, ghairul muhqar. Seperti motor, kita membeli mobil, kita membeli rumah, membeli tanah, itu kan benda-benda yang tidak remeh. Harus ada penekanan lebih, ada keseriusan di sana dalam menyampaikan sighat. Nah, ulama yang menerapkan kias di sini, bahwa misalnya menjual beli rumah, menjual rumah tanpa ada sighat itu hukumnya sah menurut ulama ini, mustadil ini. Mengapa? Karena disamakan dengan jual beli mu'atoh yang bendanya berupa permen.
jual beli permen dengan mu'atoh tanpa ada sighah. Yang penting ada ridho di sana, maka nggak ada masalah meskipun tidak ada sighah, tidak ada ijab dan kabul. Nah di sana berarti ulamanya argumennya adalah ridho di sana. Jadi ada ridho, sama-sama ada ridho. Menyamakan jual beli tanah dengan jual beli permen, ada ridho. Nah ridho yang menjadi argumen dalil dari ulama yang menerapkan analogi ini dalam jual beli rumah, ini semestinya menyimpulkan tidak sah. Iya. Jadi ridho disimpulkan untuk memberi hukum yang positif, yaitu keabsahan mu'atoh tadi, pembelian rumah dengan akad mu'atoh, dihukumi positif, hukumnya sah. Seharusnya dalil argumentasi ridho itu mestinya menetapkan tidak sah. Iya kan? Karena ridho itu tidak bisa diketahui kecuali dengan diucapkan. Ridho itu adalah amrun khofi, atau sesuatu yang samar, yang ada di benak masing-masing. Jadi kalau tidak ada tanda-tandanya, tidak ada alamat yang menunjukkan ridho, maka seharusnya tidak sah. Nah ini juga fasadul wati. Jadi berargumen dengan ridho disimpulkan hukum positif sah. Seharusnya tidak sah, karena justru kalau dialasi ridho, maka ridho itu menuntut tidak sah. Karena ridho perlu adanya bukti, ucapan, sebuah hal yang tampak. Karena fikih itu bicara bagian-bagian luar, zahir. Kalau tidak ada diwakili dengan hal-hal yang zahir, maka tidak ada fikih di sana. Nah, ini fasadul wati. Jadi kesimpulan hukum sah atau hukum positif dari dalil yang seharusnya disimpulkan negatif atau tidak sah. Baik. Kemudian yang selanjutnya istinbatun nafyi minal itsbat. Jadi dibalik saja dari yang tadi. Mengambil atau menggali sebuah hukum yang menyimpulkan penggalian hukum negatif dari dalil yang seharusnya disimpulkan positif. Contohnya seperti tadi itu tinggal dibalik. Di dalam masalah mu'atoh fil muhqar wujida fiha ar-ridho faqat falayan aqidu biha bai'un ghairil muhqar faridho alladhi huwa manatul bai' yunasibul iniqad la adamahu. Dibalik ini contohnya seperti jual beli permen itu hukumnya adalah dinyatakan tidak sah menurut ulama ini, tidak sah. Mengapa? Karena disamakan dengan jual beli rumah. Jual beli rumah tanpa ada sighah hukumnya tidak sah. Mengapa? Karena tidak ada ucapan. Karena hanya ada ditemukan ridho tapi tidak ada ucapan. Ini berarti argumennya adalah ar-ridho faqat ma'a adamit talaffuz. Ini adalah argumen dari mustadil. Jadi dalil ini ridho tanpa ada ucapan itu dibuat sebuah kesimpulan untuk merumuskan jual beli permen itu tidak sah. Berarti menyimpulkan hukum negatif, hukum nafi dari sebuah dalil ridho tanpa ada sighah. Adanya ridho, wujud ridho tanpa ada sebuah ucapan. Nah, dalil ini, argumen ini, ridho tanpa ada ucapan, ini seharusnya disimpulkan sah. Menuntut hukum sah. Bukan justru tidak sah. Nah, hanya persoalan remeh. Hanya persoalan barang remeh, permen, rokok, es. Itu semua orang kalau setiap transaksi harus ini saya beli es, saya beli permen, saya beli rokok, apalagi saya beli pecel dan seterusnya ya. Ini akan repot. Ini menurut umumnya masyarakat sudah hal yang maklum, tanpa ada sighah itu ridho cukup. Karena harta bendanya, komoditinya atau ma'qud alaihnya, mabenya adalah hal-hal yang remeh. Nah ini berarti fasadul wad'i juga di sini. Jadi argumen ridho saja tanpa ada ucapan ini seharusnya dibuat dalil untuk mengesahkan mu'atoh dalam hal-hal yang remeh. Tapi justru oleh ulama ini
menyimpulkan tidak sah. Nah, ini namanya fasadul wad'i. Jadi sebuah kesimpulan nafi dari dalil, diambilkan dari sebuah dalil yang seharusnya menuntut isbat atau positif, hukum positif. Hukum sah, tidak, bukan nafi. Baik, itu yang kelima. Yang keempat ya. Kemudian yang kelima, fasadul wad'i yang selanjutnya adalah subutu tibaril jami' fi qiyasil musnadil binassin au ijma'in fi naqidil hukmi. Jadi ilat ataupun alasan hukum, titik temu antara makis alaih yang disampaikan mustadil itu bertentangan dengan nas ataupun dalil hadis Quran atau ijma ulama. Jadi jame' atau titik temu, ilat, alasan hukum yang disampaikan oleh mustadil untuk menyimpulkan hukum yang ada pada makis, itu ternyata pola pengkiasannya itu bertentangan. Ilat yang menjadi sebuah dasar, sebuah argumen dari mustadil itu justru bertentangan dengan dalil lain. Itu juga termasuk fasadul wad'i. Nah, dalil lain itu ada kalanya nas, ada kalanya ijma'. Nah, yang nas itu seperti ini, Hanafi. Ini contohnya juga Hanafi lagi nih. Hanafi mengatakan al-hirratu sab'un dzunabin fasuruhu najisun kal kalbi. Fayuqalu as-sab'iyah i'tabaruha syari' illatan lit-tahara haitsu da'a ila darin fiha kalbun famtana'a wa ila ukhra fiha sanur fa ajaba faqila lahu faqala as-sanur sab'un rawahul Imam Ahmad wa ghairuhu. Ini contohnya, ulama Hanafi mengatakan bahwa kucing itu termasuk binatang yang ada taringnya atau binatang yang buas, karena dia bertaring dan menggigit dengan gigitannya itu tajam. Sehingga karena dia itu bertaring termasuk kategori binatang buas, maka air liurnya itu hukumnya najis, disamakan dengan anjing. Anjing itu adalah sebuah jenis binatang yang buas, air liurnya najis. Maka kucing yang juga sama-sama buas, air liurnya juga najis. Ini adalah argumen dari Hanafi ya. Jadi air liurnya kucing itu najis. Kucing itu kalau keringatnya, mengeluarkan keringat, itu hukumnya adalah najis. Nah, baik. Ini ilat dari yang disampaikan oleh Hanafi, argumennya adalah as-sabu'iyah ataupun jenis binatang buas. Jenis binatang buas yang menjadi sebuah manatul hukmi atau sebuah argumen ilat untuk menjadikan titik temu antara kasus kucing dan anjing, ini bertentangan dengan nas syariat. Kenapa? Karena ada dalil yang jelas-jelas mengatakan bahwa air liurnya kucing itu suci. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad tadi, ketika Nabi itu diundang untuk makanan, untuk rumah yang ada air liur anjingnya, beliau tidak bersedia atau tidak mau mendatangi. Tapi ketika beliau itu diundang menuju rumah yang di sana ada air liurnya kucing, beliau mengijabahi, beliau mendatangi. Nah, ini berarti sabu'iyah yang dimaksud tadi, jenis binatang buas itu runtuh. Kesimpulan bahwa seluruh jenis binatang buas itu air liurnya adalah najis, maka tidak dibenarkan ini. Kenapa? Bertentangan dengan nas syariat bahwa kucing air liurnya itu adalah suci. Baik. Kemudian begini, sudah itu yang pertama ya.
bahwa ilat yang dijadikan sebuah argumen dari mustadil itu bertentangan dengan nas syariat. Justru kucing yang merupakan binatang buas, ada nas syariat yang menyatakan tegas dia itu suci air liurnya. Yang keenam, yang terakhir ini fasadul wati yang terakhir, jame' atau ilat yang disampaikan oleh mustadil itu bertentangan, kesimpulan hukumnya bertentangan dengan ijma' ulama. Nah ini contohnya seperti, nah ini madhab Syafi'i ini, kita mengkritik madhab Syafi'i, nggak ada masalah ini. Madhab yang diikuti oleh seluruh mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita belajar usul itu pada intinya adalah kita bisa mengetahui bagaimana pertimbangan ataupun wijhatun nazar, sudut pandang pengambilan hukumnya. Jadi kadang-kadang di dalam kitabnya Madzhab Syafi'i sendiri mengkritik istinbatnya Imam Syafi'i sendiri, nggak ada masalah itu. Jadi kita tetap fair saja. Nah, untuk mengenai hukum jadi itu ya sudah ada di kitab-kitab fikih. Jadi kalau dalam usul fikih itu intinya kita mempelajari prosesnya sebelum menjadi hukum yang baku itu. Nah ini contohnya, Madzhab Syafi'i ditolak di sini atau ditanggapi dalam kasus ini mengusap kepala, ya, kepala ini mengusap kepala ketika wudhu itu menurut Syafi'iyah sunnah untuk diulang-ulang, diusap 3 kali, ya kan? Sebagaimana disamakan dengan apa? Disamakan dengan mengusap kotoran dengan batu, istijmar ya. Jadi bersuci dengan batu. Itu diusap 3 kali. Nah, mengusap kepala itu juga sama-sama bentuk ritual mengusap, maka juga sunnah untuk dilakukan sebanyak 3 kali. Itu istidlalnya Imam Syafi'i. Jadi mashu di situ, jadi ilat yang berupa perbuatan mengusap ini dijadikan argumen untuk apa? Untuk menganjurkan, merumuskan hukum sunnahnya mengusap kepala 3 kali, sebagaimana bersuci dengan batu atau benda-benda keras lainnya. Nah ini bertentangan dengan ijma' ulama, bertentangan dengan kesepakatan ulama. Pola analogi atau kias yang disampaikan Imam Syafi'i ini bertentangan dengan ijma' ulama. Nah, karena ijma' ulama mengatakan ya la yusannu takraruhu ijma'an fi makila. Jadi kepala itu tidak sunnah, ada ijma' ulama tidak sunnah untuk diusap. Nah, ini berarti pola kias ya, argumen kias dengan ilat yang disampaikan tadi bertentangan, kesimpulan hukumnya bertentangan dengan ijma' ulama. Mungkin saja argumennya bisa kita terima, tapi ketika bertentangan dengan ijma' ulama maka tidak bisa kita terima. Apakah dalam hal ini Syafi'iyah bertentangan ataupun berani untuk melangkai ijma' ulama? Ya tidak bisa. Tidak bisa disimpulkan demikian. Madzhab Syafi'i sendiri mengakui ijma' ulama adalah sesuatu yang harus diikuti. Mukhalif kepada ijma' itu nggak boleh. Nah persoalannya adalah klaim bahwa mengusap kepala tidak sunnah diulang sebanyak 3 kali. Menurut ijma' ulama itu perlu dikaji ulang. Riwayatnya benar apa tidak itu? Ijma'nya iya kita akui, tapi riwayat tentang ijma' lah itu lain lagi. Maka fasadul wati di sini itu bisa dijawab ketika ada mu'tarid, ada ulama yang menentang, oh Imam Syafi'i istinbatnya, penggaliannya bertentangan ijma' ulama, bisa dijawab. Ijma'nya kita akui, tapi klaim bahwa urusan mengusap kepala tadi itu adalah ijma', lah itu perlu dikaji ulang. Riwayatnya dari mana? Rawinya siapa? Mutawatir atau ahad? Kalau ahad itu berarti
rawinya itu bisa terpercaya apa enggak, sikoh sudah memenuhi kualifikasi apa tidak, lah itu lain lagi. Ini bisa dijawab demikian. Baik, itu fasadul wadi. Yang selanjutnya, yang terakhir ya, as-samin min qawatil illah fasadul i'tibar. Jadi rusaknya sebuah sudut pandang. Wa huwa ayu khalifa ad-dalil alladhi yasukul mustadil nasson au ijma'an. Bahwa fasadul i'tibar itu kias yang disampaikan itu bertentangan dengan nas atau ijma ulama. Contohnya ini, contoh yang bertentangan dengan nas berupa Al-Quran, qaulul mustadil ala wujubi tabjidid niyat fis shaum. Ada yang mengatakan begini, niat puasa wajib itu harus di malam hari. Sebelum fajar lah, sebelum subuh itu harus ada niat terlebih dahulu. Mengapa? Karena disamakan dengan qadha, puasa qadha. Nah, puasa qadha itu wajib niatnya di malam hari. Maka puasa wajib, puasa fardu, puasa Ramadan itu juga wajib dini hari. Nah, ini kemudian ditentang oleh Mu'tarid. Argumen itu bertentangan dengan apa? Dengan Al-Quran. Apa ayatnya? Was-shaimina was-shaimat. Allah memuji di sana orang laki-laki berpuasa dan para perempuan yang berpuasa. As-shaimin was-shaimat, di sana tidak ada batasan. Tidak ada sebuah pembatasan apakah shaimin itu mulai dari malam hari atau tidak. Yang penting dia berpuasa. Pahala besar puasa tidak ada keterangan niatnya harus di malam hari. Nah, ini adalah fasadul i'tibar. Jadi bertentangan, kiasnya itu bertentangan dengan Al-Quran. Apakah juga Imam Syafi'i di sini juga berani bertentangan? Tidak. Al-Quran tetap nomor satu, hadis nas itu nomor satu. Akan tapi kata-kata bertentangannya ini loh, ini yang perlu dikaji ulang. Apakah betul bertentangan? Menurut Mu'tarid mungkin iya bertentangan, tapi menurut Mustadil barangkali tidak bertentangan. Nah, itu jawaban dari fasadul i'tibar. Bisa jadi as-saimin as-saimat itu ya bukan berarti tidak menyaratkan niat di malam hari, tapi niat malam hari berdasarkan dari lain, itu kan juga bisa. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbeda atau menyalahi, kiasnya menyalahi hadis Nabi. Ini contohnya, seperti ada yang mengatakan berhutang berupa hayawan, hutang barang berupa hayawan itu nggak sah. Karena apa? Karena tidak bisa dibatasi. Hayawan besarnya berapa? Kalau ada warnanya bagaimana? Ini nggak bisa dibatasi. Sebagaimana benda-benda yang bercampur, nggak bisa dihutangkan. Ini misalnya kita saya hutang kambingnya, itu nggak boleh ini. Menurut ulama ini nggak boleh, karena disamakan dengan ketidakabsahan hutang dalam kasus benda yang campur. Benda campur itu ya misalnya seperti ya makanan itu, pizza itu kan campur, sup ayam itu campur. Nah, itu yang tidak bisa dibedakan. Kalau sayur-sayur wortelnya berapa itu kan nggak bisa dibatasi. Nah, menurut ulama ini hutang berupa hayawan, menghutang binatang itu nggak sah karena tidak bisa terbatas. Nah, pola kias seperti ini bertentangan dengan nas hadis. Apa nas hadisnya? Itu disampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi itu memesan unta dan mengembalikan unta rubai. Rubai itu unta yang masuk pada tahun ke-7. Wa qala inna khiyarun nas ahsanuhum qudha'a. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik untuk menyaur
atau mengembalikan tanggungannya. Jadi Nabi itu beliau hutang itu onta yang masih kecil, takron itu onta kecil. Tapi ketika beliau mengembalikan, dikasih unta yang besar, unta yang masuk tadi tahun ke-7, sudah segar sekali, banyak dagingnya. Nah inilah Rasulullah SAW. Jadi beliau berhutang kepada orang, justru ditambahi. Ini bukan riba ya, bukan berarti Rasul mengajarkan riba. Kalau riba itu, dikatakan riba itu kalau yang menyaratkan adalah dari pihak mukrid, orang yang menghutangi. Kamu kalau mau hutang ya bisa saya hutangi, tapi harus 50% bertambahnya. Nah ini nggak boleh, itu riba. Tapi kalau itu adalah inisiatif dari orang yang berhutang, boleh, itu malah baik sekali. Tidak ada syarat, tidak ada perjanjian, baik sekali. Ya ucapan terima kasih lah, itu nggak masalah. Yang penting tidak disyaratkan di dalam akad. Nah dalilnya ini, inna khiyarun nas asanuhum qadha. Rasul itu kalau hutang 1.000 dibayarnya 10.000, hutangnya 20.000 dibayar 30.000. Jadi luar biasa Rasulullah SAW. Jadi menghormati dan sangat menghargai jasa orang lain. Baik, ini berarti adalah dalil yang secara tegas menyatakan menghutang hayawan, binatang itu boleh. Buktinya Rasul melakukannya sendiri. Ini berarti tadi pola pengkiasan kepada barang-barang yang bercampur di dalam ketidakabsahan menghutang hayawan tidak bisa diterima, ini bertentangan dengan hadis. Baik, kemudian yang ketiga, contoh menyalahi ijma. Qiyas itu menyalahi ijma ulama. Sebagaimana ini, haram suami itu memandikan jenazah istrinya. Apa alasannya? Li hurmatin nadhar ilaiha kal ajnabiyah. Karena dengan kematian istrinya maka hukumnya sama seperti wanita lain. Haram untuk dilihat auratnya, dipegang auratnya dan seterusnya. Ini hurmatun nadhar ilaiha. Ini adalah menjadi alasan mengapa menurut ulama ini haram suami memandikan jenazah istrinya. Polanya tadi pengkiasan haram untuk dilihat. Nah, yang demikian ini, argumen kias yang demikian ini bertentangan dengan ijma ulama. Ijma sukuti dari ulama bahwa Sayyidina Ali itu pernah memandikan jenazahnya Sayyidah Fatimah dan tidak ada pengingkaran sama sekali. Asma bintu Amis itu juga memandikan jenazah suaminya dan seterusnya itu. Jadi ini adalah ijma sukuti, diakui oleh ulama, nggak ada masalah suami memandikan jenazah istrinya. Baik, itu bertentangan. Sekali lagi bahwa fasadul i'tibar atau tadi fasadul wad'i yang itu di dalam sebagian contohnya itu bertentangan, pola qiyas itu bertentangan dengan ijma, dengan nas Quran, dengan nas hadis. Sekali lagi itu adalah sesuatu yang ijtihadi, sesuatu yang sifatnya itu subjektif sekali, bertentangan menurut mu'tarid, belum tentu menurut mustadil bertentangan. Jadi demikian. Jadi bab ijtihad itu luas sekali ya. Kalau Al-Quran, hadis, ijma, semua mengakui ini. Ya diterima apa adanya ya kita terima betul, nggak boleh itu bertentangan dengan tiga itu. Nah, tapi yang kadang-kadang sering menjadi perdebatan, banyak pendapat dari ulama, tafsirnya ini loh, tafsir dari Quran, tafsir dari hadis, ijma ulama itu yang kemudian di dalam qiyas ada perdebatan, ini qiyasnya rusak, ini qiyasnya bertentangan dengan Quran dan seterusnya itu. Atau belum lagi rawinya enggak adil menurut mu'tarid.
Tapi kalau menurut mustadil sudah dinyatakan adil. Lah misalkan begitu. Nah, ini gambaran umum bagaimana ijtihad ulama itu sedemikian ribetnya, sedemikian hebatnya ya. Baik mustadil atau mu'tarid. Jadi pelajaran utamanya adalah bagaimana kita bisa saling menghormatilah pendapat masing-masing dan respek kita kepada ulama dulu, bahwa di dalam merumuskan sebuah persoalan itu tidak cukup hanya dengan terjemah, hanya dengan belajar 1 bulan bahasa Arab sudah merumuskan. Ribet sekali di dalam bab qiyas ini, luas sekali. Baik, barangkali itu yang perlu disampaikan dari kami. Qawadihul illat sebenarnya tidak hanya 8 yang kami sampaikan, ada masih banyak lagi yang disampaikan di dalam kitab-kitab usul fiqh yang lebih besar, tapi kita cukupkan yang sederhana, yang ringan, yang bisa difaham. Untuk seterusnya kita kembangkan di forum-forum yang lebih besar lagi. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga tetap bisa istiqomah dalam mengaji dan belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.